Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wassobihi ajma'in. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Masih di tema 1, namun kita sudah memasuki subtema 2 dan dipersilakan untuk mempersiapkan buku tulis serta alat tulisnya. Baiklah anak-anak sekalian, seperti Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kita telah masuki subtema 2 ya. Nah, jadi di subtema 2 ini kita masih membahas tentang pertumbuhan ya dan perkembangan makhluk hidup tentunya ya, anak-anak sekalian ya. Namun di sini dikhususkan yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup ya, terutama pada kita yaitu manusia. Kita tahu bahwasanya manusia itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang hampir sama dengan makhluk hidup lainnya. Namun anak-anak sekalian, secara keseluruhan kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur ya, karena kita beda dengan makhluk lainnya. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Anak-anak sekalian, pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Jadi kita ya tumbuh ya dan berkembang itu sejak ada di dalam kandungan ibu kita ya. Jadi bukan begitu kita dilahirkan saja lalu kita tumbuh dari kecil menjadi agak besar, sedang, lalu besar dan terus seperti itu ya. Namun kita di alam kandungan pun sudah terjadi pertumbuhan ya. Dari mulai 1 hari, 2 hari, 3 hari terus ya, sampai 9 bulan 10 hari. Seperti itu. Pertumbuhan manusia ketika sudah lahir dapat dilihat dari bayi ya hingga menjadi dewasa. Setelah dewasa pertumbuhan manusia berhenti ya. Jadi ketika sudah dewasa manusia itu tidak bertambah lagi anak-anak sekalian ya. Jadi cukup. Nah, sudah. Jadi kalau ibaratnya tingginya 170 cm di usia 40 tahun atau 50 tahun ke atas ya, sudah sampai situlah anak-anak sekalian ya, tidak bisa bertambah lagi. Dan itu yang memang umumnya seperti itu anak-anak sekalian ya. Perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Nah, artinya di sini untuk fisik ya, untuk fisik manusia dibatasi sampai dewasa. Jadi ketika usianya sudah dewasa, maka untuk fisiknya dia tidak bisa tumbuh kembali atau tambah tinggi secara fisik ya. Namun perkembangan emosi dan pikirannya terus berkembang ya. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Artinya anak-anak sekalian di sini bahwasanya fisiknya seseorang itu ada batasnya. Ketika usia dewasa itu sudah dicukupkan ya. Yang seperti Bapak contohkan tadi, ibaratnya 170 cm maka cukup di 170 cm. Lalu ukuran kakinya ya, ukuran kaki biasanya pakai sepatu mungkin 41, maka mungkin di 41 itulah untuk ukuran standarnya. Namun untuk perkembangan pikiran dan emosinya
itu terus berkembang anak-anak ya. Walaupun nanti ketika sudah tua akan kembali seperti anak-anak ya. Jadi pikiran emosi seorang yang sudah tua itu akan kembali seperti anak-anak ketika dia masih anak-anak. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Nah, jadi tadi disampaikan ada beberapa faktor dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Seperti yang pernah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu salah satunya mungkin adalah faktor makanan ya, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, di video pembelajaran kali ini bukan itu saja yang kita bahas ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, namun kita di sini juga akan membahas yaitu tentang muatan matematika anak-anak sekalian ya. Dapat dilihat ya. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, dapat dilihat anak-anak sekalian di sini dicontohkan ya. Ya. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Nah, di sini kalian pada kelas 1, kelas 2 insya Allah pasti sudah dipelajari dan insya Allah paham anak-anak sekalian. Kita hanya mengulang saja ya. Baiklah. Nah, dapat dilihat di sini ada 2653 ditambah dengan 3302 sama dengan. Nah, ketika penjumlahannya seperti ini tentunya akan membuat kalian bingung anak-anak sekalian karena sudah 4 angka ini ya anak-anaknya, sudah ribuan. Nah, maka ada caranya ya yang mungkin telah kalian pelajari pada kelas sebelumnya ya, yaitu dengan susun ke bawah. Dan penjumlahan ini adalah contohnya dengan tanpa menyimpan anak-anak sekalian, artinya dijumlahkan tidak ada sisa. Nah, kita menggunakan penjumlahan dengan susun ke bawah. Kita letakkan 2653 di atas, di bagian atas ini anak-anak sekalian ya. Lalu kita letakkan sejajar di bawah 3302 ya, ini. Lalu kita garis, lalu kita kasih tanda tambah atau penjumlahan. Nah, anak-anak sekalian perlu diperhatikan ketika menjumlahkan seperti ini susun ke bawah, maka yang dijumlahkan pertama adalah dari belakang, bukan dari depan anak-anak sekalian, tetapi dari belakang. Ya. 3 ditambah 2, berapa anak-anak sekalian? Ya, isinya 5. Lalu 5 ditambah 0 berapa? Iya, 5. Lalu 6 ditambah 3 berapa anak-anak sekalian? Iya, 9. 2 ditambah 5 berapa anak-anak sekalian? 5. Sehingga 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Nah, seperti itu anak-anak sekalian ya. Insya Allah kalian gampanglah mengerjakannya ketika menemukan soal seperti ini dengan cara susun ke bawah. Demikian anak-anak sekalian sedikit penjelasan materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini tentunya, dan tugasnya dapat dilihat di sini anak-anak sekalian. Ini ada perintah kerjakan latihan berikut ini sesuai atau seperti dengan contoh yang telah tadi Bapak terangkan anak-anak sekalian ya. 1, 2, dan 3. Itulah anak-anak sekalian sedikit penjelasan dan juga tugas yang dapat Bapak berikan pada kesempatan pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar daring di rumah, dan Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.